Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar? Selamat datang. Selamat mengucapkan di acara renungan di bawah naungan Al-Qur'an bersama Al-Fagir Isa Al-Kaf, ada kameramen Ondi dan juga di meja operator ada Kang Anis Mualim, dan alhamdulillah guru kita pada hari ini menyempatkan hadir berkesempatan membersamai kita di studio Ustadz Husin bin Hamid Alatos. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana puasanya Ustadz? Lancar selalu Ustadz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita. Alhamdulillah. Kajian pada asar Masya Allah istiqomah terus setiap hari ya Ustadz ya. Insya Allah mudah-mudahan. Mudah-mudahan manfaat buat umat. Amin, Dan amin, diputarkan di Radio Satrahim setiap sebelum maghrib. Silahkan ikhwan akhwat, ada kajian ba'da asarnya Ustadz Husin di Masjid Silaturahim. Kalau ikhwan akhwat yang mau datang langsung juga boleh. Masih ada beberapa hari ini di Masjid Silaturahim Cibubur. Bisa masuknya dari Taman Laguna, bisa masuknya dari Jalan Masjid Silaturahim. Setiap habis asar kajian rohah setengah jam. Nah, hari ini insya Allah kita bersama Ustadz Husin akan membahas tentang zakat fitrah yang jangan sampai kita ketinggalan di bulan Ramadan ini, karena bahaya betul. Dan hari ini kita insya Allah akan mempelajari apa urgensinya, apa pentingnya kita mengeluarkan zakat fitrah, dan ancaman bagi mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat fitrah di bulan Ramadan ini bersama Ustadz Husin bin Hamid Alatos. Namun sebelumnya ikhwan akhwat, ada baiknya kita buka dulu dengan baca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Tafadhol Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga dari bacaan Al-Quran tadi Allah bukakan pintu hidayah dan pintu rahmatnya, sehingga kita berada dalam naungan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat, mari sama-sama kita dengarkan penjabaran dari Ustadz Husin bin Hamid Alatos mengenai zakat fitrah. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Lakal hamdu wa lakas syukru ala ma awlaita min ni'am zahiriha wa batiniha saghiriha wa kabiriha. Allahumma ja'alna li na'maika minasy syakirin wa li alaika minadz zakirin. Wahdina subulas salam wa akhrijna minadh dhulumati ilan nur wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Wassalamu alaikum jami'an ayyuhal mustami'un ayyuhas sa'imun wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kita menuju jalan hidup yang lebih baik. Allah berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya kitab suci Al-Quran ini yang Allah turunkan, Allah jadikan bagi kita sebagai pedoman hidup, sebagai cahaya yang menerangi gelapnya hidup ini,
sebagai penyembuh dari berbagai macam penyakit, dan juga sebagai furqan yang memisahkan di antara yang hak dan batil. Allah turunkan kitab suci ini dengan aturan-aturan yang amat indah, penuh dengan hikmah yang mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan masyarakat dan umat yang beriman, ikatan di antara mereka adalah ikatan iman dan wala. Sama-sama beriman kepada Allah, beriman juga kepada Rasulnya, kepada kitab-kitabnya, kepada malaikat dan hari akhir. Atas dasar ikatan keimanan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan wala kita, loyalitas kita, dan demikian pula kehidupan kebersamaan kita dibangun di atas wala tersebut. Allah berfirman dalam surah At-Taubah, wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Orang-orang yang beriman, sebahagian mereka menjadi wali sebahagian yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf, bersama-sama mereka mengajak kepada yang ma'ruf. Bersama-sama mereka memperjuangkan yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, bersama-sama mereka juga mencegah dan memerangi yang munkar. Wa yuqimuna shalah, bersama-sama mereka mendirikan salat. Wa yu'tuna zakah, bersama-sama juga mereka mengeluarkan zakat dari harta mereka, yang merupakan hak yang ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka-mereka yang telah disebutkan dalam Al-Quran, baik fuqara'nya, masakinnya. Ini merupakan kewajiban yang mesti dikeluarkan oleh orang-orang yang beriman, yang memiliki kemampuan dan kelebihan. Wa yuti'una Allah wa rasulan, mereka mentaati Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka lah orang yang akan dirahmati Allah. Nabi juga menerangkan dalam hadis yang sahih, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Orang yang beriman bersama saudaranya yang beriman laksana bangunan yang saling topang menopang, yang saling mengikat hingga menjadi satu bangunan yang kokoh dan kuat. Oleh karena itu tidak mungkin seorang mukmin yang memiliki kelebihan harta menyaksikan saudaranya yang butuh, dia diam berpangku tangan. Tidak mungkin seorang mukmin yang kuat menyaksikan saudaranya dalam keadaan lemah tertindas, dia tidak mengulurkan bantuan. Oleh karena itu orang yang beriman, Allah jadikan yang kuat membantu yang lemah, yang kaya membantu yang miskin, yang berilmu mengajarkan ilmunya untuk mereka-mereka yang mempunyai kebutuhan. Agar umat betul-betul dapat hidup bekerja sama, saling topang menopang, ikat mengikat, bahu membahu, sebagaimana firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Maka atas dasar ini Allah wajibkan bagi si kaya untuk mengeluarkan zakat harta mereka. Allah wajibkan bagi pengusaha-pengusaha, pedagang-pedagang, bagi para petani, para peternak, begitu pula orang-orang yang bekerja dalam profesi yang bermacam-macam, Allah wajibkan atas mereka zakat yang diambil dari mereka-mereka yang berkelebihan dan mampu, diberikan kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Juga sebagai penunjang dana perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, juga untuk mendekatkan orang-orang yang baru masuk ke dalam Islam, untuk melembutkan hati mereka. Ini merupakan hadirin sekalian, hal yang langsung ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dari Nabi, bukan dari kita, tapi langsung dari Allah. Di samping zakat yang diambil dari harta yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, baik itu harta pertanian, peternakan, maupun dari usaha, perdagangan, dan investasi yang bermacam-macam, ada jenis zakat lagi yang lain, ya, yang diambil dari si kaya, diberikan kepada mereka yang miskin, yang membutuhkan, ya, untuk tujuan mengajak dan mengikut sertakan kaum fuqara dan masakin agar dapat ikut bersenang-senang menikmati hari raya Idul Fitri.
Oleh karena itu, zakat ini dinamakan zakatul fitri atau shadaqatul fitri. Nah, sedekah ini ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas mereka yang mampu, bukan untuk setiap orang. Dia bukan pajak kepala, tapi zakat yang diambil dari mereka yang mampu, ya, diberikan untuk kaum fuqara wal masakin agar mereka dapat menikmati suasana hari raya, kegembiraannya bersama mereka yang mampu. Oleh karena itu, penyaluran shadaqatul fitri hanya satu, yaitu fuqara wal masakin. Hanya untuk fuqara wal masakin. Tidak boleh digunakan untuk yang lain. Dan waktu pengeluarannya pada masa Rasul adalah pada malam takbir. Pada malam takbir atau katakan sore harinya mereka keluarkan. Mereka lihat saudara-saudara mereka yang lemah, ya, yang tidak memiliki sama sekali bekal untuk menghadapi hari raya besok. Maka mereka yang berkemampuan menyisihkan sebahagian dari harta mereka, baik itu gandum, ada yang mengeluarkan korma, ada yang mengeluarkan susu kering, sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Mereka keluarkan, ya, untuk memberikan dukungan bagi mereka yang fakir dan miskin agar dapat menikmati suasana hari raya Idul Fitri. Berarti yang diberikan untuk mereka bukan makanan sehari-hari, tapi makanan untuk hari raya. Untuk hari raya. Nah, pada zaman Nabi, sebagaimana dalam riwayat yang diriwayatkan oleh An-Nasai, Sayyidina Umar menceritakan, ya, pengambilan shadaqatul fitri. Beliau mengatakan, fakana minna man yukhriju sa'an min sya'irin, aw sa'an min burrin, aw sa'an min tamrin, aw sa'an min aqid. Di antara kita dia mengeluarkan satu sok dari jenis gandum, ya, atau dari jenis bur yang merupakan bagian dari gandum, ya, atau satu sok korma, atau satu sok dari susu kering. Susu yang dikeringkan itu menjadi makan bagi sebahagian orang. Keju begitu sih. Susu yang dikeringkan, beda. Susu yang dikeringkan. Jadi menjadi apa? Menjadi makanan bagi mereka. Berarti setiap orang mengeluarkan apa yang mereka makan. Apa yang mereka makan. Yang makannya korma mengeluarkan korma, yang gandum, yang beras, tergantung yang mereka makan. Nah, pada masa itu umat asal mendapatkan kebutuhan makan mereka sudah betul-betul merupakan hal yang membahagiakan mereka. Kalau pada saat ini kita lihat bahwa, ya, makanan hari raya berbeda dengan makanan biasa. Kalau kita berikan pada malam takbir, mereka nggak sempat untuk masak lontong, masak ketupat, ya, belum lagi masak dagingnya. Oleh karena itu, satu hari sebelum Lebaran, ya, sebaiknya shadaqatul fitri dibagikan, dan dibagikan dengan sendirinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang punya anak 6, yang diberikan beda dengan orang yang punya anak 1. Kemudian yang diberikan bukan makanan biasa, tapi makanan yang kita makan pada hari raya. Jadi kalau kita makan daging, kasih daging. Nah, kita tahu di tengah-tengah masyarakat kita umat Islam, pada saat Lebaran itu paling sedikit seorang masak daging satu macam, semur katakan. Betul. Sambal godok, ya, dan ketupat. Betul nggak? Minimal kalau budget opor ayam. Ya. Nah, kita di rumah ada opor, ada semur, ya. Belum ada kambingnya, belum ada ininya, ada itunya. Lalu apa yang wajib kita keluarkan? Dengan sendirinya apa yang kita makan pada hari raya. Contohnya begini. Pada zaman sahabat dan Rasul, kalau orang kebiasaan makannya korma ajwa, boleh nggak dia keluarkan korma yang murah? Nggak boleh. Kalau dia makan korma ambar kebiasaannya, boleh nggak digantikan untuk orang-orang diberikan korma yang harga 7-8 rial. Sedangkan ambar bisa berharga 40-50 rial. Ajwa bisa mencapai angka 80 hingga 100 rial. Nah, orang yang makan ambar keluar ambar, yang makan ajwa keluar ajwa, yang makan mabrum keluar mabrum, yang makan sag'i keluar sag'i, yang makan barni keluar barni. Ini jenis korma semuanya. Iya. Dengan sendiri harganya kan berbeda. Betul. Yang mengherankan di negeri kita, di tengah-tengah umat Islam, yang mengeluarkan shadaqatul fitri ini bukan hanya yang mampu, orang miskin pun mengeluarkan.
Padahal tujuannya untuk membantu mereka, mengikutsertakan mereka dalam suasana senang pada hari raya Idul Fitri. Nah, setiap orang dengan sendirinya mengeluarkan shadaqatul fitri berbeda-beda. Jumlahnya ya, berbeda. Jangan konglomerat keluar 3,5 liter, yang menengah 3,5 liter, yang di bawah juga 3,5 liter. Ini dari mana hikmahnya? Oleh karena itu memahami hukum Allah atau syariat Allah, kita perlu memahami maqasid at-tasyri'il islami atau maqasid asy-syari'atil islamiyah. Tujuan ya dari apa? Syariat Islam. Allah melarang kita untuk minum khamr karena apa? Menghindari kita terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang tidak baik disebabkan karena kehilangan kesadaran kita. Tujuan dari puasa untuk menumbuhkan ketakwaan di hati kita. Tujuan sholat untuk mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar karena hati yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuan shadaqatul fitri di sini untuk menyenangkan, menggembirakan, membahagiakan orang-orang miskin, orang-orang fakir pada hari raya dengan makanan hari raya. Kalau pada zaman Rasul dibagikan malam takbiran kan gak masak ketupat. Betul gak? Tidak masak ketupat, tidak masak ini. Oleh karena itu, sebagaimana kita di rumah bersama anak-anak menikmati makanan yang baik, orang miskin juga di sekeliling kita harus menikmati hak yang sama. Oleh karena itu namanya shadaqatul fitri. Artinya as-sadaqah allati tu'khadhu min aghniya'il muslimin wa turaddu ila fuqara'il muslimina wa masakinihim isyrakan lahum fi Idul Fitri. Tujuannya untuk mengikutsertakan mereka dalam suasana hari raya Idul Fitri. Oleh karena itu, orang-orang yang berkemampuan, yang menyediakan juga makanan yang banyak pada hari raya Idul Fitri, seharusnya mereka di samping memberikan beras, mereka memberikan juga paket daging. Di samping daging, mereka juga menyediakan uang untuk beli gasnya, untuk beli bumbunya. Karena kalau hanya daging, tanpa apa? Tanpa sama sekali apa? Disediakan untuk membeli bumbu, apalagi pada hari lebaran, barang-barang naik. Kelapa yang 500 bisa jadi Rp5.000, bisa jadi Rp10.000. Jadi hendaknya dalam kondisi seperti ini, orang-orang yang berkemampuan itu mempersiapkan paket. Katakan anggota keluarganya ada 5 orang. 5 orang. Seandainya setiap orang katakan dia orang yang mampu ya mengeluarkan beras katakan 3,5 liter atau 3 liter. Kemudian sediakan daging 1 kilo buat dia. Atau ayam katakan. Kemudian sediakan juga uang untuk bumbu. Apalagi kalau dia punya uang banyak, sediakan juga pakaian buat anak-anak dari keluarga miskin tersebut, agar di hari raya anak-anak mereka seperti anak kita juga bisa menikmati suasana kebahagiaan Lebaran. Jangan anak-anak kita berpakaian indah, sedangkan orang tuanya pakaian indah, sedangkan anak-anak orang lain di sekelilingnya memandang anak kita dengan sepatu barunya, baju barunya. Di mana perasaan rahmat kita? Di mana firman Allah, wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Orang-orang yang beriman, sebahagian mereka adalah wali sebahagian yang lain. Seharusnya kita turun tangan. Bisa kita melihat tetangga kita yang susah, yang butuh, kita sediakan buat mereka. Katakan beberapa paket. Kalau jumlah keluarganya banyak, kita sediakan 2-3 paket dari daging, dari beras, dari uang untuk membeli bumbu, juga untuk membeli bahan bakarnya, gas atau lain sebagainya. Baru pada saat itu mereka bisa menikmati suasana hari raya. Tapi kalau kita berikan beras 3,5 liter sama uang katakan 50.000, jadi apa? Jadi apa kira-kira buat mereka? Tidak berbeda antara yang mereka makan di hari raya dengan yang mereka makan di hari biasa. Kira-kira berat nggak? Kalau seorang pada saat hari raya untuk makanan dia mengeluarkan 2 juta rupiah. Lalu dia keluarkan juga sebanyak 2 juta rupiah ya, sebagai ungkapan syukurnya pada Allah untuk fuqara wal masakin dalam bentuk beras, daging, bumbu, dan juga gasnya. Kan nggak terasa berat. Betul nggak? Betul. Nah, ini bahagian dari wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi kita ingin betul-betul tradisi pengeluaran shadaqatul fitri saat ini
seharusnya disesuaikan dengan maqasid asy-syariatil islamiyah, tujuan maksud dari syariat Islam, ya. Diambil dari yang kaya untuk menyenangkan, membahagiakan kaum fuqara wal masakin pada hari raya Idul Fitri agar mereka bisa menikmati makanan hari raya sebagaimana yang dinikmati orang-orang yang kaya. Jangan Hadis itu maknanya bukannya menceritakan saja berarti ya. Kalau orang menceritakan kekayaannya, menceritakan nikmat Allah tidak berbagi, malah membuat orang apa? Iri, tertekan. Tapi dasar orang butuh, datang mohon bantuan. Alhamdulillah, saya juga dulu nggak punya apa-apa. Sekarang Allah berikan saya rezeki kelebihan. Ini merupakan sebagai ungkapan syukur saya kepada Allah. Mudah-mudahan kamu bisa diberikan juga apa? Kemudahan dan keluasan rezeki. Bukan selfie, bukan cerita ke sana kemari bahwa dia punya ini, punya itu. Tapi dia mengingatkan dirinya. Hadits nafsaka bi ni'matillah. Ingatkan diri kamu akan nikmat Allah. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Jadi pertama kita harus fahami tujuan dari shadaqatul fitri atau zakatul fitri adalah sejumlah katakan makan atau uang yang diambil dari orang-orang yang mampu untuk membahagiakan, menyenangkan kaum fakir miskin dan anak-anak mereka agar dapat menikmati hari raya Idul Fitri bersama-sama. Jadi kalau seandainya saya punya anak 10, saya keluarkan 10 paket, ya, ada daging, ada uang untuk membeli bumbu, beli bahan bakar, sama katakan kebutuhan sambal godoknya dan lain sebagainya, sebagaimana yang kita jumpai di sekitar kita, kita bagikan satu paket buat satu keluarga. Kalau jumlah mereka nggak banyak, kalau jumlahnya lebih banyak bisa 2 paket, kalau perlu 3 paket yang jumlah anggota keluarga cukup banyak. Jadi jangan hanya sekedar kita memberikan makanan seperti yang dimakan pada hari-hari biasa. Lalu orang bertanya, di mana keadilan kalau yang miliarder mengeluarkan 3,5 liter sama orang-orang yang di bawah juga mengeluarkan 3,5 liter. Dan sampai saat ini masih tertanam dalam benak masyarakat umum bahwa shadaqatul fitri itu merupakan pajak kepala yang wajib dikeluarkan setiap orang, kalau tidak puasanya tidak akan diterima. Jadi biar yang miskin pun mengeluarkan shadaqatul fitri, ini kesalahan. Ini merupakan dosa tanggung jawab para ulama kalau tidak menjelaskan. Karena tujuannya untuk membahagiakan fakir miskin pada hari raya Idul Fitri. Jangan seperti cerita seorang, dia punya anak 5, dia diwajibkan mengeluarkan shadaqatul fitri karena takut puasanya tidak diterima. Dia keluarkan 5 kali 3,5 berapa? 5 kali 5? 5 kali 5, 25. 5 kali 3, 15. Tambah setengahnya. 17,5. 17,5 dia keluarkan waktu dia menerima pengembalian sebagai seorang miskin, dia hanya terima 10 kilo. Dia bilang kalau gitu mendingan gak shadaqatul fitri. Kami gak usah diberikan, tapi kami tidak wajib mengeluarkan. Padahal ini orang seharusnya tidak diambil. Iya, betul. Malah kita berikan buat dia berapa jumlah anggota keluarga ibu. Dia mengatakan 5, kita berikan untuk kebutuhan 5 orang berhari raya. Bersenang-senang pada hari raya tersebut. Kalau ini kita lakukan, berarti kita betul-betul melaksanakan maksud dan tujuan dari syariat Islam. Tapi kalau kita mengambil dari mereka yang miskin, berarti kita menyalahi syariat Islam dan tujuannya. Jadi shadaqatul fitri dinisbatkan kepada al-fitri, maksudnya shadaqah yang dikeluarkan untuk Idul Fitri. Oleh karena itu, orang yang belum mengeluarkan sebelum sholat Id, ya, diperintahkan mengeluarkan. Yang mengeluarkan setelah sholat Id dianggap sebagai sedekah biasa, bukan shadaqatul fitri. Tapi mulai dari sekarang boleh, Ustaz? Dari sekarang disiapkan boleh, tapi usahakan dikeluarkannya paling tidak 1 hari 2 hari sebelum Idul Fitri. Kalau sekarang dikeluarkan digunakan untuk yang lain. Bukan buat hari raya nanti. Jadi paling enggak 2 hari sebelum Lebaran kita berikan mereka beras, berikan mereka daging atau beli daging, katakan. Kita berikan juga uang untuk bumbu. Boleh. Boleh. Kita jelaskan. Kita bawakan beras, kemudian untuk daging kita berikan uang, untuk bumbu juga uang. Terserah dia mau beli ayam boleh, mau beli sapi boleh. Ya, sayur ini kita berikan untuk kalian. Yang penting kita sudah keluarkan dengan tujuan mereka bisa menikmati suasana hari raya bersama kita semua. Tapi yang terjadi pada saat ini ternyata bertentangan dengan maksud dari syariat Islam.
Hingga saya berjumpa dengan seorang supir taksi. Pada malam takbiran, dia berkeliling mencari penumpang. Saya tanya, bagaimana keadaan Bapak? Dibilang, Pak Ustadz, saya ini takut sampai puasa saya nggak diterima sama keluarga saya. Kenapa? Saya jangankan untuk makan Idul Fitri, untuk Zakatul Fitri saya belum punya. Dan ini merupakan satu keharusan. Saya bilang sama dia, Bapak nggak wajib untuk mengeluarkan sedekatul fitri karena Bapak nggak mampu. Bapak berhak menerima. Puasa Bapak tidak perlu takut. Allah bilang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Bapak tidak perlu membayar sedekatul fitri, Bapak berhak untuk menerima agar dapat bersenang-senang bersama anak-anak di rumah. Itu yang sebetulnya harus kita pahami. Tapi karena kita tidak memahami maksud dari syariat Islam, akhirnya kita menganggap agama itu merupakan beban, belenggu, ya, yang menyulitkan kita. Padahal agama merupakan jalan keluar, merupakan petunjuk, rahmah, penyembuh dari berbagai macam penyakit, dan juga merupakan furqan yang memisahkan di antara yang hak dan yang batil. Ada beberapa pertanyaan Ustaz. Yang pertama, kalau ada kerabat kita meninggal saat dia bulan Ramadan, bisa nggak kita mengqadhakan zakat untuk dia, Ustaz? Zakat apa? Fitri. Dengan sendirinya Allah menyebutkan wa man tatawwa khairan fahuwa khairun. Jadi kita bayar kewajiban sedekatul fitri. Dia meninggal, kita juga ingin berbagi. Untuk saudara kita yang meninggal dunia, kita keluarkan apa yang menjadi kewajiban dia. Walaupun sebetulnya dia tidak wajib karena meninggal dunia sebelum Idul Fitri. Tapi kalau kita keluarkan untuk saudara kita yang meninggal dunia, untuk membuat orang-orang miskin di luar dapat menikmati betul-betul apa? Nikmat dan rahmat Allah. Dengan sendirinya saudara kita juga apa? Diambil dari warisannya, begitu? Dari warisan boleh, dari uang pribadi kita boleh. Oke. Boleh dari uang pribadi kita. Ini bahagian dari kecintaan kita pada saudara. Saudara kita mendapatkan tanpa mengurangi pahala kita sedikit pun juga. Ya. Kemudian Ustaz, kalau kita berada dalam perantauan, kita otomatis kan mustahik, Ustaz. Artinya kita berhak menerima zakat fitrah, tapi kita punya kemampuan finansial, apakah kita juga wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah tersebut? Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan Ibnu Sabil. Dengan sendirinya yang kita bantu dari Ibnu Sabil ini orang-orang yang berkebutuhan. Tapi kalau yang berkemampuan, berkelebihan, mereka wajib mengeluarkan kewajiban mereka dan tidak berhak menerima zakat. Tidak berhak menerima zakat. Jadi maksud dari Ibnu Sabil, mereka yang kehabisan bekal di jalan, sebagai seorang pelajar di luar kota, luar negeri, mereka berhak untuk menerima bantuan kita di saat mereka butuh. Tapi kalau mereka orang yang berkemampuan, mereka wajib mengeluarkan zakat dan tidak berhak. Saya bagi pernah satu waktu di Tarim, ketika Lebaran tiba-tiba ada beras di depan rumah, Ustaz. Ana bingung, ana mau balikin. Ini siapa yang ngasih nggak tahu. Akhirnya kita makan sendiri, itu hukumnya bagaimana? Sementara kita bukan mustahik begitu. Nah, di sana kan kita belajar. Dan itu juga bukan orang yang berlebihan kok. Betul nggak? Bukan orang yang berlebihan. Kita di Mesir juga terkadang mendapatkan bantuan-bantuan ya. Baik dari Mesir maupun dari luar. Karena pelajar-pelajar hidupnya pas-pasan. Betul. Betul nggak? Pas-pasan. Itu bukan orang yang berlebihan. Tapi banyak orang-orang yang merantau dan mendapatkan pengiriman uang dari orang tua yang cukup besar. Ya, tapi kalau orang-orang yang merantau dengan pas-pasan, mereka berhak untuk menerima baik yang diberikan dari gandum, beras, bahkan daging-daging yang diberikan untuk mereka. Masya Allah, jazakumullah khairan jazaa, Ustaz. Mengenai bentuknya, berarti tadi bentuknya adalah sesuai dengan apa yang kita makan ya, Ustaz. Beras-beras, gandum-gandum. Mungkin kalau di Papua papeda ya papeda. Cuma kita keluarkan dalam bentuk uang supaya dia bisa punya apa? Pilihannya, oke. Dia bisa beli daging ini, beli daging itu kan. Tapi kalau kita berikan dalam bentuk barang, belum tentu dia suka. Dan bukan hanya makanan pokok aja berarti, Ustaz ya. Bukan hanya berasnya itu sendiri ya, sama lauk pauknya juga. Iya, artinya kalau hanya berasnya aja, kesian orang miskin cuma makan kuaci. Betul nggak? Tapi beras dengan sendirinya. Dan apa-apa yang dibutuhkan untuk memasaknya, untuk juga lauknya agar mereka bisa menikmati hari raya sebagaimana orang-orang yang kaya. Jadi sedekatul fitri bukan sedekah fitrah atau tapi sedekatul fitri. Ay sedekah allati tu'khadhu
min aghniya'il muslimin wa turaddu ila fuqara'ihim wa masakinihim li isyrakihim wa is'adihim fi Idul Fitri, untuk mengikut sertakan mereka, membahagiakan mereka dalam Idul Fitri. Jadi kebahagiaan itu bukan hanya milik orang kaya, semuanya menikmati. Tapi kalau yang miskin cuma dapat beras 3,5 liter, bahkan 10 liter, dia makan beras saja kan penderitaan buat mereka. Betul nggak? Betul Ustaz. Masyaallah, jazakumullah khair Ustaz atas penjabarannya dan jawaban dari pertanyaannya. Makasih juga ikhwan-akhwat yang sudah menyimak melalui YouTube Rasel TV ataupun Radio Silaturahim 720 AM, dan beberapa ikhwan-akhwat yang mendengarkan melalui partner Radio Silaturahim di Bondowoso, Banyuwangi, di Yogyakarta, di Sukabumi, dan juga di Batam melalui Sela FM Batam, dan juga Pontianak dan Palu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat ikhwan-akhwat semua. Mudah-mudahan juga bisa menjadi wasilah hidayah buat kita semua. Ikhwan-akhwat, Al-Fakir Risal Kaf, ada Ondi, ada Kang Anis Mualim, mohon undur diri. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.